Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai studi biofarmastika sediaan obat yang diberikan melalui suntikan atau injeksi. Pertama, di sini dijelaskan mengenai definisi penyuntikan atau pemberian obat melalui suntikan. Penyuntikan merupakan cara yang digunakan untuk pemberian obat dalam keadaan mendesak atau bila zat aktif tidak diserap oleh mukosa saluran cerna, usus, dan atau bila obat menyebabkan muntah, menjadi rusak, dan tidak aktif oleh cairan saluran cerna. Cara penyuntikan yang paling umum digunakan adalah intravaskuler, di mana dalam hal ini tanpa melalui tahap penyerapan. Sedangkan cara penyuntikan subkutan atau intramuskuler dapat memberikan efek sistemik setelah proses penyerapan zat aktif ke dalam darah. Cara pemberian lainnya yaitu intradermik, intraartikuler, intrarasidien, intrapleural, atau cara-cara lain yang jarang digunakan dan umumnya ditujukan untuk mendapatkan efek setempat. Sedangkan injeksi didefinisikan sebagai sediaan steril berupa emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Terdapat beberapa rute pemberian yang biasa dilakukan dalam pemberian obat secara disuntikan atau injeksi. Yang pertama, rute pemberian secara intramuskular. Pemberian injeksi secara intramuskular diberikan di bagian otot relaksan seperti otot gluteat, otot deltoid pada lengan atas, otot ventrogluteal atau pinggul, dan vastus lateralis pada bagian lengan atau paha bawah luar. Pemberian secara intramuskular bertujuan untuk mendapatkan efek obat yang tidak terlalu cepat, akan tetapi dapat berlangsung lebih lama dibandingkan efek dari intravena. Contoh pemberian obat melalui intramuskular yaitu lidokain, narkotik steroid, dengan volume pemberian maksimal 5 mili pada daerah gluteal dan maksimal 2 mili pada daerah deltoid. Rute pemberian obat secara injeksi yang kedua adalah intravena. Pemberian injeksi melalui intravena diberikan pada bagian vena yang jelas di lengan bawah dan jika tidak memungkinkan diberikan di daerah kaki dan di kulit kepala untuk anak kecil. Pemberian obat dengan intravena bertujuan untuk mengembalikan kesetimbangan elektrolit pada keadaan darurat, pada infeksi serius, pada transfusi darah, dan juga pemberian nutrisi. Dengan volume yang diberikan pada penyuntikan intravena yaitu 0,5 ml sampai dengan 1 liter. Rute pemberian berikutnya yaitu subkutan. Pemberian injeksi melalui subkutan diberikan dengan menyuntikkan ke dalam jaringan longgar di bawah kulit atau dermis dan pada bagian tubuh yang sedikit lemaknya. Pemberian obat secara subkutan digunakan ketika tidak ada obat oral yang dapat diberikan, tetapi diharapkan efek yang bekerjanya lebih lambat dibandingkan intravena atau intramuskular. Contoh obat yang dapat diberikan secara subkutan yaitu vitamin B12, insulin, vaksin, narkotika, dan epinefrin dengan volume pemberian tidak lebih dari 1 ml. Rute pemberian yang keempat melalui intraperitoneal atau disebut juga dengan intraabdominal. Pemberian injeksi melalui intraperitoneal diberikan melalui rongga peritoneal atau langsung ke dalam organ-organ abdominal seperti hati, ginjal, ataupun kandung kemih. Pemberian secara intraperitoneal bertujuan untuk mengobati penyakit secara lokal atau yang terbesar di dalam abdomen yang biasanya disebabkan oleh adanya infeksi ataupun tumor, juga untuk keperluan peritoneal dialisis. Selain keempat rute pemberian yang sebelumnya telah dijelaskan,
Terdapat beberapa jenis rute lain yang biasa digunakan untuk proses penyuntikan obat. Di antaranya, ada hiperdemoklisis, yakni penyuntikan ke jaringan yang longgar di bawah kulit atau dermis. Kemudian ada intrakardiak, di mana penyuntikan dilakukan pada bilik jantung. Kemudian ada intrasisternal yang diinjeksikan ke dalam rongga sisternal. Kemudian ada intrakutan yang diinjeksikan ke dalam kulit. Kemudian ada intratekal, yaitu penyuntikan yang dilakukan pada ujung kaudal dari spinalis chordata. Kemudian ada intrauterin, intraventikular, intraarterial yang diberikan pada pembuluh darah arteri. Kemudian intraartikular, intralasional, intraokulat atau penyuntikan pada mata. Dan yang terakhir adalah intrapleural atau penyuntikan yang dilakukan ke dalam rongga selaput dada. Pembahasan berikutnya yakni mengenai formulasi sediaan injeksi. Formulasi umum dari sediaan injeksi terdiri dari zat aktif dan juga zat tambahan. Zat aktif dipilih berdasarkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kelarutan dari zat aktif, yang kedua pH stabilitas, yang ketiga stabilitas dari zat aktif yang digunakan, yang keempat, adanya ketidaktersatukannya zat aktif, kemudian dosis, dan yang terakhir, rute pemberian yang akan dipilih. Sedangkan untuk eksipien dari sediaan injeksi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada bahan pembawa dari obat suntik atau injeksi yang terdiri dari pembawa air yang merupakan pembawa yang bersifat universal karena kompatibilitas air di dalam jaringan tubuh. Yang kedua, ada pembawa non-air. Pembawa non-air digunakan ketika zat aktif tidak terlarut dalam air ataupun zat aktif dapat terurai di dalam air. Eksipien yang kedua, selain pembawa yaitu pengatur tonisitas. Yang ketiga, pengatur pH atau yang disebut dengan dapar. Yang berikutnya ada antioksidan yang berfungsi untuk melindungi zat yang peka terhadap oksidasi. Kemudian terdapat suspending agent, digunakan untuk sediaan injeksi suspensi. Kemudian terdapat anestesi lokal yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat larutan suntik. Kemudian terdapat wetting agent sebagai pembasah dan mencegah pertumbuhan kristal. Dan yang terakhir, terdapat solubilizing agent yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai evaluasi biofarmasi pemberian sediaan secara injeksi. Evaluasi dilakukan berdasarkan 3 parameter. Yang pertama, evaluasi secara fisika. Evaluasi secara fisika dilakukan meliputi evaluasi bahan partikulat dalam injeksi, penetapan volume injeksi dalam wadah, uji keseragaman sediaan jika dalam bentuk serbuk rekonstitusi. Kemudian, uji kebocoran pada larutan parenteral, kemudian uji kejernihan dan warna yang dilakukan pada larutan parenteral, serta uji kejernihan larutan. Evaluasi berikutnya yaitu evaluasi biologi. Evaluasi ini meliputi uji efektivitas pengawet antimikroba bagi sediaan yang mengandung mikroba, kemudian uji sterilitas, uji endotoksin bakteri, uji pirogen, uji kandungan zat mikroba untuk sediaan yang mengandung pengawet, kemudian uji potensi antibiotika untuk zat aktif yang mengandung antibiotik. Dan evaluasi yang terakhir dilakukan adalah evaluasi kimia. Evaluasi kimia meliputi uji identifikasi yang disesuaikan dengan monografi, juga dilakukan penetapan kadar sesuai dengan monografi. Evaluasi biofarmasi sediaan injeksi yang berikutnya adalah persyaratan wadah yang digunakan. Wadah untuk injeksi termasuk penutup, tidak boleh berinteraksi melalui berbagai cara secara fisika maupun kimiawi dengan sediaan, karena hal tersebut dapat mengubah kekuatan mutu juga kemurnian. Wadah beserta sumbat tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya, baik secara fisika maupun secara kimia. Wadah yang digunakan biasanya berupa vial ataupun ampul. Evaluasi biofarmasi sediaan injeksi yang ketiga adalah penandaan.
Pada etiket harus tertera nama sediaan, bentuk sediaan, dan untuk bentuk sediaan cair harus tertera persentase atau jumlah zat aktif dalam volume tertentu. Cara pemberian, kondisi penyimpanan, expire date, nama pabrik pembuat, nomor lot, dan nomor batch yang menunjukkan identitas sediaan tersebut. Sedangkan evaluasi biofarmasi sediaan injeksi yang terakhir adalah mengenai pengemasan dan juga penyimpanan. Volume injeksi wadah dosis tunggal dapat diberikan jumlah tertentu untuk pemakaian parenteral sekali pakai. Sedangkan untuk penyimpanan obat harus disimpan tergantung pada jenis sediaan. Misal, harus terlindung dari cahaya, disimpan pada suhu kamar, disimpan di tempat yang sejuk, dan disimpan di tempat yang dingin agar terhindar dari cemaran dan juga penguraian. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait studi biofarmasetika sediaan obat yang diberikan secara injeksi atau melalui rute penyuntikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.